Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Ade Wirna, mahasiswa Pendidikan Agama Islam dengan NPM 222-12006. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu pendidikan Islam, di mana kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, langsung saja kita akan membahas materi tentang konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah disiplin ilmu pendidik yang berlandaskan ajaran Islam, yang teori dan konsep-konsepnya digali dengan dikembangkan melalui pemikiran dan penelitian ilmiah berdasarkan tuntunan dan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran bukan buku pendidikan, tetapi sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Ilmu pendidikan Islam tidak dapat disebut sebagai filsafat pendidikan Islam atau cabang filsafat pendidikan Islam. Karakteristik dan ilmu pendidikan Islam ditegakkan atas dasar prinsip keilmuan sebagaimana disiplin ilmu lainnya yang memiliki objek yang jelas, logis, memiliki struktur yang sistematis, memiliki metode yang spesifik, serta memiliki evidensi yang empirik yang secara kumulatif akan terus berkembang. Yang kedua, ada sumber dan dasar ilmu pendidikan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mencakup semua aspek kehidupan, baik individual maupun sosial, baik ketauhidan maupun kemanusiaan. Semua yang menjadi sumber syariat Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas itu juga termasuk ke dalam sumber pendidikan Islam. Sehingga terdapat prinsip-prinsip pendidikan Islam, tujuan pendidikan, dan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan Islam merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat Islam. Pendidikan merupakan unsur terpenting bagi manusia untuk meningkatkan kadar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang semakin banyak mengerti tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, maka kemungkinan besar mereka akan lebih tahu dan lebih mengerti akan terciptanya seorang hamba yang beriman. Manusia hidup dalam dunia ini tanpa mengenal tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Maka jelas bagi mereka sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjadi hamba yang beriman. Di dalam dasar pendidikan Islam terdapat pokok-pokok dari pendidikan Islam, yaitu pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pendidikan akhlakul karimah, dan pendidikan ibadah. 3. Sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan Islam berasal dari 3 kata, yaitu sistem, pendidikan, dan Islam. Sistem sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata system, yang berarti susunan, atau cara, ataupun yang berurutan tentang suatu hal. Dan pendidikan adalah suatu proses pemberian ajaran, bimbingan yang berupa keilmuan. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan manusia agar dapat berproses menjadi seorang individu yang merdeka. Arti kata merdeka yang dimaksud adalah manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodrat yang dimiliki, sehingga menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keempat, konsep dan tujuan pendidikan Islam. Pada dasarnya, konsep pendidikan Islam mencakup seluruh tujuan pendidikan yang dewasa ini diserukan oleh Barat, bahkan diserukan oleh negara-negara. Lebih dari itu, pendidikan Islam adalah satu-satunya konsep pendidikan
yang menjadikan makna dan tujuan pendidikan lebih tinggi, sehingga mengarahkan manusia kepada visi ideal dan menjauhkan manusia dari ketergelinciran dan penyimpangan. Pendidikan manusia, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan manusia agar dapat berproses menjadi seorang individu yang merdeka. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dalam tujuan pendidikan Islam dapat mensejahterakan masyarakatnya. Bahkan jika ditinjau dari Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional itu tidak hanya mencerdaskan warga negaranya untuk berwawasan berpengetahuan dan teknologi saja, akan tetapi pemerintah juga memperhatikan pendidikan Islam sebagai upaya dalam membentuk masyarakat yang berwawasan pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan peserta didik. Pendidikan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Menurut Abraham Maslow, terdapat 5 kebutuhan yang dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama, kebutuhan-kebutuhan tahap dasar yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta sosial, dan harga diri. Yang kedua, kebutuhan yang meliputi apa yang terkandung dalam aktualisasi diri, seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan lain sebagainya. Al-Ghazali juga menjelaskan kewajiban anak didik pada kitabnya Ihya Ulumuddin dan Minhaj al-Amal. Yang pertama ada mendahulukan kesucian dari kerendahan akhlak dan sifat-sifat tercela. Bersedia merantau untuk mencari ilmu pengetahuan, jangan menyombongkan dan menentang gurunya. Mengetahui kedudukan ilmu pendidikan, seorang pelajar harus mendahulukan ilmu pengetahuan yang pokok dan mulia, kemudian ilmu pengetahuan yang mulia, ilmu pengetahuan yang penting, ilmu pengetahuan sebagai pelengkapnya. Asas-asas dan batas-batas ilmu pendidikan Islam ialah proses yang dilakukan secara bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, serta terus-menerus tentang pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, pembimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Asas pendidikan Islam merupakan suatu kebenaran yang mencakup dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Batas-batas artinya yang menjadi ruang lingkup yang menjadi landasan, dasar-dasar ataupun batasan serta sumber dari pendidikan Islam. Seperti halnya dengan Islam yang menjadi pokok sumber hukumnya, maka itu pula lah yang menjadi batasan dari ilmu pendidikan Islam. Adapun batas-batas pendidikan Islam tersebut diantaranya Al-Quran, Sunnah, serta ijtihad. Komponen media dalam pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Media pembelajaran sangat penting dipahami dan digunakan guru agama Islam dalam melaksanakan pembelajarannya, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan media pembelajaran, pemahaman bersifat verbalis dari peserta didik dapat diminimalisasikan. Dewasa guru tidak hanya dituntut menggunakan media pembelajaran, tetapi juga mampu merancang media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari sistem yang tidak terlepas
dari komponen-komponen lain, lalu berinteraksi di dalamnya. Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah metode dan teknik pembelajaran, sehingga membantu guru dalam menyampaikan materi dalam proses pembelajaran sesuai kondisi psikologi maupun pikiran, karakter, dan perilaku. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya banyak menyangkut permasalahan individual atau sosial, serta peserta didik dan pendidik itu sendiri. Sehingga dalam menggunakan metode, seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Sebab metode pendidikan Islam itu hanyalah merupakan sarana atau jalan menuju tujuan pendidikan. Sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan tersebut. Pengembangan materi dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam sangat erat kaitannya dengan yang telah difirmankan dalam Al-Quran, di mana evaluasi dalam pendidikan Islam yakni objek yang dinilai atau dievaluasi dari peserta didik tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan saja, dan bukan pula yang berkaitan dengan perilaku keagamaan saja. Namun, keseimbangan di antara keduanya, peserta didik selalu dievaluasi akan tingkah laku keagamaan, sosial beserta keilmuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Tanggung jawab dan penanggung jawab dalam pendidikan Islam. Tanggung jawab dan penanggung jawab dalam pendidikan Islam adalah pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab ini merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Guru, orang tua, dan masyarakat memiliki peran krusial dalam memberikan pendidikan yang kokoh secara moral dan spiritual. Kesadaran akan tanggung jawab ini dan adaptasi terhadap perubahan zaman dan teknologi sangat penting dalam menjaga relevansi pendidikan Islam di masa kini. Sistem pendidikan Islam di Indonesia dan problematikanya. Sistem pendidikan Islam umum yang digunakan dalam pendidikan Islam yaitu tarbiyah, pengetahuan tentang robnya, taklim, ilmu teorik, kreativitas, komitmen tinggi dalam mengembangkan ilmu-ilmu, serta sikap hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, dan takdib, integrasi ilmu dan amal. Periodisasi pendidikan Islam. Periodisasi pendidikan Islam dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pendidikan Islam masa prakonsepsi. Pendidikan prakonsepsi ini adalah salah satu upaya persiapan yang dimulai ketika seorang memilih pasangan hidupnya sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam rahim sang ibu. Yang B, fase pendidikan Islam masa pranatal, tarbiyah al-wiladah. Pendidikan pranatal adalah pendidikan sebelum masa melahirkan. Masa ini ditandai dengan masa pemilihan jodoh, pernikahan, dan kehamilan. Dan yang terakhir ada fase pendidikan Islam pasca natal, masa pasca natal, tarbiyah ba'da al-wiladah. Pendidikan pasca natal yaitu pendidikan yang dimulai semenjak lahirnya anak sampai mereka dewasa. Bahkan sampai meninggal dunia kita kenal dengan pendidikan seumur hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.